Tuhan Yesus baik, amat baik, dan sangat baik. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita boleh menaikkan lagu pujian, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini pun Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kalau hari ini masih ada kesempatan, kita boleh akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang Tuhan akan kembali mengertikan bagi adik-adik. Dan hal itu akan menuntun adik-adik untuk boleh datang dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengaku dosa. Iya, yang akhirnya Tuhan nanti boleh pakai adik-adik untuk melayaninya, untuk membagikan apa yang adik-adik dapat dari Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita akan menaikkan lagu pujian. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa akan orang yang seru, yang di dalam susah minta tolong Tuhanku. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Lagu pujian ini mengatakan Tuhan tidak lupa akan orang yang penat dan orang yang berseru kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel di tanah Mesir itu ada di dalam perbudakan. Mereka rindu mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Iya, Tuhan mengasihi mereka. Iya, ini lagu pujian kita untuk boleh membuka kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Benar Tuhan, Engkau tidak melupakan kami yang berseru kepadamu. Engkau dengan kasih setiamu terus boleh menunggu setiap kami untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan perkataan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami supaya apa yang boleh Tuhan mengertikan hari ini kepada kami, kami pun akan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berbahagia oleh karena melakukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan ayat hafalan oleh Mem3. Ya, kita akan masuk ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 2 ayat 13. Ayo anak-anak, buka Alkitabnya. Kita buka Efesus 2 ayat 13 yang berbunyi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, di sini dikatakannya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kamu mau datang kepada Allah, yaitu melalui anaknya Kristus Yesus. Dan dikatakan di sini, kamu yang dahulu jauh. Yang dahulu jauh ini diartikan
bahwa kita sudah terpisah dengan Allah karena dosa-dosa kita. Jadi, apa itu dosa? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan. Jadi, dikatakan di sini, kamu yang dahulu jauh. Jadi, kita sudah terpisah dengan Allah, yaitu karena dosa-dosa kita. Tetapi di sini dikatakan sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi bagi kamu yang percaya nanti kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan mau nanti menerima Dia sebagai juru selamat kita, yaitu mengakukan dosa kita satu persatu kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus menjadi pribadi, menerima Yesus pribadi dalam hidup kita, ya kita yang sudah jauh tadi sudah menjadi dekat. Jadi bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Allah menanti kamu supaya kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus, kamu akan diampuni dosanya dan menerima hidup yang kekal. Bagi kamu yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena perbuatannya yang sangat besar kepada kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus bisa menjadi saksi. Apa yang sudah Tuhan Yesus buat kepada kita, kita bisa menceritakannya kepada teman-teman sepermainan kita, supaya mereka juga percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya ayat hafalan kita. Kita buka Alkitab kita, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kamu disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu hal, oleh karena ada hal yang membahayakan dirimu, tentu kamu akan menurutinya, mentaatinya dengan hati-hati. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Musa disuruh Tuhan untuk kembali ke Mesir, untuk boleh melakukan sesuatu hal kepada bangsa Israel, ya. Nah, oleh karena ada hal yang membahayakan untuk orang Israel, maka Tuhan menyuruh Musa untuk memperingatkan, ya, bangsa Israel itu, sehingga mereka tidak ada dalam keadaan bahaya. Iya, Tuhan menyuruh, ya, Tuhan memanggil Musa untuk boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dan Musa dan Harun, ya, pergi ke Mesir itu. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ya, ketika itu bangsa Israel justru malah mengatakan, ya, oleh karena kehadiran Musa, oleh karena perkataan Musa, sehingga pekerjaan
bangsa Israel di tanah Mesir itu semakin dibuat berat oleh bangsa Mesir. Iya, hal ini membuat mereka marah. Hingga akhirnya Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, raja bangsa Mesir. Musa mengatakan kepada Firaun, Tuhan menyuruh aku untuk boleh membawa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, untuk keluar dari tanah Mesir ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Apa yang menjadi respon Firaun, adik-adik? Ya, dia menolak. Dia mengatakan, ya, apa yang menjadi bukti gitu ya. Nah, waktu itu Tuhan mengatakan kepada Musa untuk boleh melemparkan tongkatnya. Dan ketika tongkat itu ada di bawah ya, di depan daripada Firaun dan pegawai-pegawainya, adik-adik, tongkat itu menjadi ular di hadapan mereka. Nah, waktu itu para ahli-ahli ya, para orang-orang Firaun pun ya, orang-orang ahlinya juga bisa melakukan hal yang sama, adik-adik. Ya, sehingga ada ular-ular yang boleh menjalar ya di hadapan mereka gitu. Tapi ular ya yang dari tongkat Musa tadi, adik-adik, ya, Allah bekerja sehingga tongkat Musa yang menjadi ular tadi ya akhirnya dengan sangat mengerikan boleh menelan ular-ular ya, ular-ular yang lain yang boleh dijadikan oleh para ahli-ahli daripada bangsa Mesir itu ya, ditelan satu persatu, adik-adik. Hal ini menandakan betapa berkuasanya Allah itu, betapa memang maha kuasanya Tuhan kita itu. Ketika itu Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk boleh dibawa keluar ke Mesir. Hingga akhirnya hari berikutnya ya, Musa dan Firaun pergi ke Sungai Nil. Mereka menunggu Firaun untuk boleh datang ke sungai itu. Nah, kembali Musa mengatakan untuk boleh membawa bangsa Israel keluar. Iya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk boleh mengangkat tongkatnya dan menaruhnya ke sungai, dan sungai itu menjadi darah, adik-adik. Ya, sungai itu airnya ya menjadi darah. Bahkan di tempat-tempat yang lain, dalam wadah-wadah yang lain ya, di rumah-rumah para pegawai-pegawai Firaun ya, di rumah-rumah orang Mesir, semua yang ada air itu menjadi darah. Ini tulah pertama yang Tuhan buat untuk boleh menunjukkan bagaimana Allah itu maha kuasa. Ya, bagaimana Allah itu menunjukkan hal itu supaya Firaun boleh mengizinkan bangsanya keluar dari negerinya. Adik-adik, para ahli daripada Firaun juga bisa melakukan hal seperti itu, sehingga kembali ya, dia menolak untuk boleh mengizinkan kepergian bangsa Israel. Hari berlalu ya, berikutnya Tuhan menunjukkan tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Dan hal ini ya, binatang-binatang ini boleh ada memenuhi tanah Mesir.
Sehingga ya dengan hal itu mereka boleh mengalami kesusahan, boleh mengalami ya bagaimana di mana-mana untuk boleh mereka melakukan kegiatan, ada binatang di mana-mana. Iya. Firaun memanggil Musa untuk boleh ya berdoa kepada Tuhan supaya itulah yang dilakukan itu ya Tuhan boleh tarik gitu ya, supaya kembali tulah-tulah yang boleh diadakan itu ditiadakan. Ya. Tulah berikutnya adik-adik ya, ada penyakit sampar pada ternak. Ada penyakit yang boleh mengenai semua ternak-ternak orang Mesir. Dan penyakit itu mematikan semua ternak orang Mesir. Tapi di daerah Gosen, ya di daerah bangsa Israel, hal itu tidak terjadi. Allah memberkati. Ya Allah memberkati umat pilihannya. Tapi hal itu pun tidak membuat Firaun untuk boleh surut dan mengizinkan orang Israel itu yang selama ini sudah menjadi budaknya ratusan tahun di negerinya, ya dia tidak izinkan untuk pergi dari negerinya. Iya, adik-adik, kemudian Allah izinkan lagi ya tulah yang berikutnya, yaitu barah, penyakit yang boleh mengerikan di tubuh orang-orang Mesir. Ya, tubuh mereka itu penuh dengan penyakit. Iya, tentu situasi ini ya, tulah demi tulah yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Mesir membuat mereka menderita, membuat mereka kesusahan. Dan dengan penyakit itu yang membuat mereka tetap ya dalam keadaan susah, tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Iya. Tulah berikutnya adik-adik adalah ya hujan es. Tuhan turunkan hujan es. Ya, sehingga orang-orang pada waktu itu ya, orang-orang Mesir pada waktu itu boleh menyuruh untuk orang-orangnya masuk ke dalam rumah gitu ya, masuk ke dalam rumah. Karena kalau mereka ada di luar rumah, ketika mereka mungkin ada di ladang gitu ya, baik itu manusia, baik itu binatang ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, oleh karena hujan es yang Tuhan turunkan ya, oleh karena tulah yang Tuhan turunkan, semuanya mati adik-adik. Ya, yang kena hujan es itu semuanya mati. Iya. Kemudian ya Tuhan kembali izinkan tulah di mana-mana ada belalang. Ya. Di halaman, di rumah, ya, di tempat-tempat mungkin makanan daripada orang Mesir, di kamarnya, ya, di mana semuanya ada dipenuhi oleh belalang-belalang. Ini juga satu hal yang membuat bangsa Mesir itu menjadi suatu kengerian gitu ya. Mengapa terjadi seperti ini gitu ya? Tulah-tulah ini terjadi begitu mengerikan gitu ya. Mulai adanya bangsa Mesir ya, mulai adanya negeri itu, tidak pernah ada tulah-tulah yang sedemikian hebat terjadi. Iya. Kenapa adik-adik? Tetap sebenarnya Tuhan boleh menginginkan supaya orang Mesir itu mengetahui bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang benar, yaitu Allah bangsa Israel, supaya orang Mesir ini tahu, dan supaya orang Mesir ini juga boleh menyembah Allah yang benar itu. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Firaun tetap mengeraskan hati. Ya. Firaun tetap boleh bersikeras dengan tidak mengizinkan bangsa umat pilihan Allah itu keluar dari Mesir. Ya. Kenapa? Ya, karena selama ini memang sudah menjadi budaknya. Dia perbudak. Dia buat bekerja keras gitu ya di negerinya gitu ya. Bangsa Israel dia suruh untuk boleh melakukan pembangunan demi pembangunan untuk keuntungan bagi dia gitu ya. Bahkan mereka menindas bangsa Israel ketika mereka melihat bangsa Israel itu ketika boleh mengerjakan pekerjaan paksa itu ya, kalau tidak cepat ya, kalau tidak dilakukan dengan baik gitu ya, ya kalau mungkin dilakukan berlambat-lambat, maka tidak segan-segan gitu ya, para pegawai-pegawai Firaun itu ya, orang Mesir itu akan mencambuk bangsa Israel dengan sesuka hatinya ya, dengan semena-mena gitu ya. Mereka tidak peduli, mereka tidak punya perasaan gitu ya, sehingga situasi inilah yang membuat bangsa Israel ya di negeri Mesir itu ya merasakan kesesakan yang hebat, merasakan penderitaan yang hebat, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan akan situasi ini. Kembali Tuhan izinkan ya, hari-hari berikutnya itulah yang kesembilannya itu gelap gulita. Di mana-mana terjadi kegelapan ya, tidak ada cahaya, tidak ada sinar ya, sehingga mereka harus meraba untuk boleh berjalan, untuk boleh melakukan sesuatu. Bahkan ketika mereka di rumah pun adik-adik ya, di rumah mereka sendiri ya, untuk mengambil sesuatu ya, untuk melakukan sesuatu hal, mereka harus meraba ya, mungkin kadang terjatuh ya, mungkin kadang tersandung gitu ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan ketika di rumah kita sendiri pada malam hari mungkin gitu ya, lampu mati, tidak ada cahaya sama sekali gitu ya. Maka ketika dalam rumah itu sangat gelap ya, ketika adik-adik mau mungkin pergi ke kamar atau mungkin mau pergi ke dapur, tentu adik-adik harus meraba dan bisa saja terjadi adik-adik terjatuh ya, oleh karena tersandung barang-barang tertentu gitu ya. Ya begitu kegelapan itu ya, membuat kita tidak melihat apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kegelapan itu ya memang sungguh membuat kita susah ya. Kegelapan itu adalah juga para penguasa kerajaan angkasa adik-adik. Kegelapan itu ya adalah si iblis itu. Kegelapan itu adalah hal yang membuat kita tidak tahu arah gitu ya. Nah, ketika kita hidup di dalam dosa, ya status kita di hadapan Allah adalah orang yang berdosa. Dosa dari Adam dan Hawa, ya, dosa keturunan, bahkan dosa yang kita perbuat. Ya, adik-adik sekolah minggu, ya, kita tidak terlepas dari dosa. Dosa perbuatan, mungkin kita mencuri, ya, mungkin kita melawan orang tua, mungkin kita tidak serius mendengarkan firman Tuhan, ya, atau apapun itu yang Tuhan tidak berkenan untuk kita lakukan, itu adalah dosa. Adik-adik, hidup kita yang di dalam dosa, ya, itu artinya kita hidup di dalam perbudakan. Perbudakan oleh si gelap itu, perbudakan oleh si iblis itu. Tentu ketika kita diperbudak oleh dosa, adik-adik kita nggak tahu
Ya, kita nggak tahu tujuan kita. Kita nggak tahu arah langkah kita untuk hal yang benar, untuk hal yang boleh memuliakan Tuhan. Ya, karena kita masih diperhamba oleh dosa. Ya, iblis itu adalah bapa segala pendusta. Maka kalau dia bapa segala pendusta, maka dosa berdusta itu pun ya akan dia arahkan kita ke hal itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, tulah gelap gulita ini Tuhan izinkan, tulah demi tulah itu seakan-akan sepertinya Allah memang mempermainkan bangsa Mesir. Ya, Allah mempermainkan bangsa Mesir supaya ya bangsa Mesir, Raja Firaun melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan juga mengerjakan untuk boleh mengeraskan hati Firaun dengan tidak mengizinkan ya bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya apa adik-adik? Ya, supaya ada yang menjadi tujuan Allah sampai kepada tulah yang terakhir. Ya, sehingga jeritan yang semakin dalam boleh dialami oleh bangsa Mesir. Iya. Adik-adik, ayat hafalan kita tadi ya di mana dikatakan kita jauh, ya, kita yang dahulu jauh. Namun oleh darah Kristus kita sudah menjadi dekat. Iya. Kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari Allah oleh karena dosa. Dan oleh karena darah Kristus yang tertumpah di bukit Golgota, ketika kita mempercayai bahwa Yesus yang tersalib itu adalah untuk mengampuni dosa kita. Ya, ketika darah Yesus itu tercurah, ya, di dalam darah Yesus yang tercurah itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada nilai nyawa Yesus Kristus. Dia menggantikan kita di Golgota supaya kita boleh dilepaskan dari perbudakan dosa. Iya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, gelap gulita itu pun berlalu dan tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10, Tuhan boleh akan tunjukkan kepada bangsa Mesir. Iya. Sebelum tulah ke-10 itu adalah waktu berjaga-jaga bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan ya menyuruh Musa untuk boleh mengatakan kepada bangsa Israel untuk boleh di tiap-tiap rumah bangsa Israel itu boleh disembelih korban ya, disembelih domba. Nah, dan darah daripada domba itu boleh dioleskan pada tiang rumah daripada bangsa Israel. Hal ini dilakukan oleh semua bangsa Israel di tanah Goshen. Kenapa? Ya, karena Tuhan mengatakan ketika nanti Tuhan boleh menyuruh untuk malaikat maut itu melewati rumah-rumah bangsa Israel, ketika dia melihat bahwa ada darah gitu ya, ada tanda, ada lambang darah di pintu-pintu rumah bangsa Israel, maka malaikat maut itu akan melewati rumah-rumah bangsa Israel. Ya, tidak terjadi hal yang mengerikan di tiap-tiap rumah bangsa Israel, di tiap-tiap ya umat pilihan Tuhan. Namun ya berbeda sebaliknya yang terjadi di bangsa Mesir. Ya,
ketika malaikat maut melewati rumah-rumah daripada bangsa Mesir, maka akan terjadi kematian anak sulung pada setiap anak-anak bangsa Israel. Bahkan sampai kepada rumah Firaun akan terjadi kematian anak Firaun yang sulung, ya, yang seharusnya akan menggantikan dia sebagai raja kelak. Dan tidak hanya kepada anak-anak manusia saja, kepada hewan-hewan pun, ya, anak pertama daripada hewan-hewan daripada bangsa Mesir itu, ya, mati adik-adik. Nah, waktu berjaga-jaga, ya, waktu yang ditentukan oleh Allah boleh terjadi adik-adik. Malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada di Mesir, ya, rumah-rumah bangsa Israel yang ada di tanah Goshen, ya, kemudian rumah-rumah bangsa Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang akhirnya terjadi jeritan di tiap-tiap rumah. Di setiap rumah orang Mesir, satu rumah ini misalnya, ya, satu rumah yang satu ada anaknya mati yang paling besar, yang sulung. Tentu ada jeritan, ada tangisan, ada teriakan yang begitu hebat. Kemudian di tetangganya lagi, di rumah yang satunya lagi, hal yang sama terjadi. Kemudian di rumah yang satunya lagi, hal yang sama terjadi, anak sulungnya juga mati. Demikian seterusnya sampai kepada rumah daripada Raja Firaun, anaknya yang sulung juga mati. Nah, saat itu Firaun sungguh-sungguh sangat terpukul. Dia merasakan, ya, kesedihan yang hebat. Dia merasakan kepedihan hati yang hebat karena anaknya mati. Anaknya sudah tidak ada lagi. Terjadi jeritan yang hebat di tanah Mesir. Itu Tuhan tunjukkan. Itu Tuhan memang siapkan, gitu ya. Itu memang Tuhan izinkan, ya, supaya memang benar, gitu ya, dengan cara Allah sendiri untuk boleh melakukan peperangan, untuk boleh melawan bangsa Mesir, untuk boleh bangsa Israel itu diizinkan oleh bangsa Mesir keluar dari negerinya. Akhirnya Raja Firaun, bahkan semua orang-orang Mesir, ya, menyuruh bangsa Israel dengan segera, ya, supaya cepat-cepat pergi, gitu ya. Pergi, keluarlah dari negeri kami ini, gitu ya. Karena mereka takut, ya, jangan-jangan Tuhan akan memberikan hal yang lebih hebat lagi, sehingga bisa saja semuanya nanti kami mati semuanya, pikir mereka. Iya, ketika itulah sebelumnya boleh dilakukan, ya, hal itu Firaun tetap menolak. Tapi sekali ini, yang terakhir ini, itulah ketika semua anak sulung mati, baik anak sulung manusia dan anak sulung hewan. Iya, dan Allah sendiri yang mengerjakannya bagi orang Israel. Bangsa Israel pun diizinkan untuk pergi keluar dari negeri itu. Adik-adik, bangsa Israel yang boleh diperbudak di Mesir itu boleh mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengerjakannya dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang maha kuasa, dengan caranya yang hebat. Dan bangsa Israel melihat akan hal ini, sehingga mereka boleh percaya kepada Musa dan mengikut Musa untuk keluar dan pergi ke padang gurun untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan,
ketika kita percaya kepada nama anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Adik-adik, bagaimana besarnya, bagaimana banyaknya pun dosa kita, Tuhan itu Maha Adil. Dia akan mengampuninya. Ya, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan Dia sudah boleh membayarnya dengan lunas di Bukit Golgota. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adakah engkau meresponi akan panggilan Tuhan supaya dosamu, ya, apapun itu, gitu ya, engkau tuh mengerti, ya, apa saja itu dosamu, ya. Kita tentu tahu, gitu ya, adik-adik tentu menyadari, gitu ya, apa yang tidak berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah dosa, gitu ya. Dan ketika kita boleh datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita boleh beriman yang Tuhan mau. Kita hanya beriman karena Tuhan Yesus yang mengerjakannya di Golgota. Kita percaya, mengakukan dosa kita itu satu persatu, maka Tuhan Yesus menganugerahkan hidup kekal, keselamatan itu kepada adik-adik. Iya. Dan ketika keselamatan itu sudah menjadi bagianmu, Tuhan mau engkau menceritakan akan apa yang engkau alami itu kepada orang lain. Engkau boleh melayani Tuhan Yesus dengan menyaksikan apa yang engkau mengerti dari Tuhan. Sehingga hidup adik-adik akan menjadi berkat. Mungkin di rumahmu atau di tempat di mana engkau boleh menyaksikan tentang Yesus. Inilah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik yang boleh dikasihi Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Hari ini firman-Mu menceritakan kepada kami betapa maha kuasanya Allah itu, melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib untuk boleh menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan Yesus itu boleh dengan setia terus boleh menunggu kami orang yang berdosa untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kau boleh memberkatinya di tiap hati kami yang boleh mendengarkannya, di tiap hati anak-anak yang boleh Engkau kasihi, sehingga mereka juga nanti pada waktunya Tuhan mendapatkan anugerah keselamatan itu daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah boleh kita bersama-sama ya beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.